Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam pada tahun 1200 sampai 1300 Hijriah. Slide selanjutnya. Berikut nama anggota dari kelompok 4 yaitu ada Muhammad Rizky Hidayatullah, Zulfa Azizah, Jihan Anjani Putri, Sri Handayani, dan saya sendiri Diah Arum Pratiwi. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu akan membahas sejarah kemunduran 3 kerajaan Islam yang akan dibahas oleh Mas Rizky. Untuk Mas Rizky dipersilahkan. Oke, sekarang masuk kepada pembahasan sejarah kemunduran 3 kerajaan Islam. Yang pertama ada kemunduran dan kehancuran kerajaan Sapawi. Kerajaan Sapawi di Persia meraih puncak keemasan di bawah pemerintahan Syah Abbas I selama periode 1588 sampai 1628 Masehi. Abbas I berhasil membangun kerajaan Safawi sebagai kompetitor seimbang bagi kerajaan Turki Utsmani. Bahkan dalam bidang ilmu pengetahuan, kerajaan ini lebih menonjol daripada kerajaan Turki Utsmani, khususnya ilmu filsafat yang berkembang amat pesat. Banyak faktor yang mewarnai kemunduran kerajaan Safawi, di antaranya dari perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Terus, kehancuran Sapawi juga dikarenakan lemahnya pasukan Gulam yang diandalkan oleh Sapawi pasca penggantian tentara Kizilbas. Yang kedua, kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal di India. Sepeninggalan Aurangzeb pada 1707 Masehi, Kesultanan Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena generasi pemimpin selanjutnya sangat lemah. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di kalangan keluarga kerajaan yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Yang ketiga, kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Secara garis besar, kemunduran Utsmani mulai terasa sejak pemerintahan Sultan Salim II yang menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada 1566 sampai 1574 Masehi. Dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani yang secara perlahan selama 3 abad dapat dilihat melalui beberapa faktor. Nah, ya begitu. Saya kembalikan kepada Mbak Didi selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya akan membahas Islam pada masa modern yang akan dibahas oleh Mbak Jihan. Untuk Mbak Jihan dipersilahkan. Maaf, Jihan masih mute. Maaf. Baik, di sini saya akan membacakan tentang Islam pada masa modern. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam. Slide-nya. Saya ulang. Islam pada masa modern. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama
ada pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki, di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Untuk selanjutnya ada bangkitnya pendidikan Islam. Yang pertama itu yang ada di Indonesia akan dibahas oleh Mbak Yani. Untuk Mbak Yani dipersilakan. Mbak Yani? Baik, saya lanjutkan pada bangkitnya pendidikan Islam di Indonesia, yang kita sudah ketahui bahwa peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat berperan sekali, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini, saya khususnya akan membahas pada bidang pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita mendengar Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti kita tidak asing lagi ketika kita mendengar organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu dikenal sebagai peletak dasar pendidikan modern di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam melakukan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Namun pada masa yang kelompok kami diskusikan, yang kami ambil adalah sebagian kecilnya saja, seperti pembaruan-pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pertama di bidang agama. Yang pertama, dalam bidang agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hendak didekati serta dikaji. Jadi mendekatkan dan mengkaji melalui kacamata modern, sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, namun memahami makna dan juga tafsiran dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam hendaknya diarahkan pada usaha dalam membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta berjuang untuk kemajuan kemasyarakatan. Tujuan dari pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut merupakan pembaruan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Nah, di situ sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh, muttaqin, dan mendalami ilmu agama saja. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler. Jadi pendidikan seperti ilmu-ilmu barat saja, yang di dalamnya tidak diagama sama sekali. Yang itu akan mengarah kepada pandangannya terhadap agama. Kemudian banyak para pelajar pada masa pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, banyak pelajar di Indonesia itu yang menuntut ilmu di luar negeri seperti Mekah, Madinah, dan juga Mesir. Dan setelah kembalinya mereka itu ke tanah air dengan membawa segudang ilmu dan juga ide-ide baru, kemudian mereka mendirikan pesantren baru sebagai tempat studi-studi agama untuk mentafsirkan atau mentransfer ilmu-ilmu yang mereka sudah peroleh sebelumnya. Di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan pesantren Tebu Irang pada tahun 1899 Masehi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yani. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu di Mesir yang akan dibahas oleh Mbak Zulfa. Untuk Mbak Zulfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan orang-orang yang berkontribusi dalam pendidikan Mesir karena eh, bangkitnya suatu negara itu tidak terlepas dari orang-orang yang berperan di dalamnya. Pembaruan-pembaruan di beberapa negara itu pasti tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang ada dalam negara tersebut. Sekarang yang kami bahas ini adalah negara Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha ini dilahirkan di Kawala yang berada di bagian utara Yunani. Beliau ini sangat berkiprah dalam pendidikan, seperti contohnya kalau dalam pendidikan Muhammad Ali Pasha ini mendirikan sekolah modern, yaitu seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah akunting, sekolah sipil, dan masih banyak lagi. Dalam bidang militer, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi dari Perancis bernama Sef untuk melatih tentara militer Mesir. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa untuk membuka sekolah pertanian. Tokoh yang kedua yaitu ada Rifa'ah Baidawi Ro'at At-Tahwi, lahir pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Panggilan beliau adalah At-Tahwi. Nama lengkapnya Rifa'ah Baidawi Ra'at At-Tahwi. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang kuat. Pada umur 16 tahun, At-Tahwi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Pokok-pokok pemikiran At-Tahwi yang pertama dalam bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu menurut beliau pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Karena pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan di bidang pertanian, yaitu beliau melakukan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, dan pemeliharaan lebah, dan lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh, tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Mahallat Nasr, Al-Bahirah, Mesir. Beliau ini masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Ada beberapa ide pokok pikiran Muhammad Abduh. Yang pertama dalam bidang pendidikan, beliau menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara para ulama dan ilmuwan modern. Selanjutnya, beliau membuka pintu ijtihad karena menurut beliau masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Di antara karya-karya Muhammad Abduh adalah Tafsir Al-Manar, yaitu penulisan kitab yang diselesaikan oleh muridnya, yaitu Rosyid Ridho. Itulah beberapa tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembaharuan negara Mesir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Zulfa dan teman-teman semuanya. Ini bisa slide selanjutnya.
Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.